4 sebagai penyaji pertama, di mana kelompok kami akan mempresentasikan mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran serta pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang pertama mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran yang terdiri dari yang pertama, berbagai fungsi perencanaan laba dan penganggaran. Yang kedua, pendidikan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang ketiga, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Yang keempat, relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang kelima, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Kemudian yang kedua yaitu aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya, yang terdiri dari yang pertama, sistem biaya tradisional dan biaya standar. Yang kedua, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Dan yang terakhir, analisis variansi. Kemudian, aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Yang pertama yaitu berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran, di mana beberapa fungsi anggaran yaitu yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi dengan manajemen puncak. Yang keempat, sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Yang kelima, sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Dan yang terakhir, anggaran mencoba untuk memengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten, dengan operasi yang efektif dan efisien, serta selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian, berpendidikan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran, di mana terdapat 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama adalah tahap penetapan tujuan. Nah, aktivitas perencanaan dimulai dengan menerjemahkan tujuan organisasi yang luas ke dalam tujuan-tujuan aktivitas yang khusus. Untuk menyusun rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang praktis, interaksi yang ekstensif diperlukan antara manajer dan manajer staf organisasi. Kemudian yang kedua, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi, serta memotivasi orang secara positif dalam organisasi. Hal ini dicapai dengan menyediakan target kinerja terperinci bagi mereka yang bertanggung jawab mengambil tindakan. Agar rencana tersebut berhasil, rencana itu harus dikomunikasikan secara efektif. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Saya Mega Marsista nomor absen 6 sebagai penyaji kedua akan melanjutkan materi konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional seperti yang pertama, rasa tidak percaya. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan tertentu. Walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi, anggaran menampilkan rasa tidak percaya dan mengarah pada kinerja yang menurun. Lalu yang kedua, resistensi. Walaupun anggaran telah digunakan secara luas dan manfaatnya sangat didukung, anggaran masih ditolak oleh banyak partisipan dalam suatu organisasi. Karena anggaran menandai dan membawa perubahan sehingga merupakan suatu ancaman terhadap status quo. Yang ketiga, konflik internal. Konflik internal dapat berkembang sebagai akibat dari laporan kinerja yang membandingkan satu departemen dengan departemen lain. Gejala-gejala umum dari konflik adalah ketidakmampuan mencapai kerjasama antar pribadi dan antar kelompok selama proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan.
Yang pertama, dampak dari lingkungan perencanaan. Pada dasarnya, lingkungan perencanaan mengacu pada struktur, proses, pola-pola interaksi dalam penetapan kerja. Hal tersebut kadang-kala disebut dengan budaya atau iklim organisasi. Lalu yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Ukuran dan struktur pada organisasi mempengaruhi perilaku manusia dan pola interaksi dalam tahap penetapan tujuan, implementasi, dan pengendalian serta evaluasi terhadap proses perencanaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi lingkungan perencanaan organisasi. Teori X dari McGregor menjelaskan, gaya kepemimpinan yang otoriter dikendalikan secara ketat, di mana kebutuhan efisiensi dan pengendalian mengharuskan pendekatan manajerial untuk berurusan dengan bawahannya. Lalu yang keempat, stabilitas lingkungan organisasi. Faktor lingkungan eksternal juga mempengaruhi lingkungan perencanaan yang meliputi iklim politik dan ekonomi, ketersediaan pasokan, struktur industri yang melayani organisasi, hakikat persaingan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, pada tahap penetapan tujuan. Tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh tujuan anggota organisasi. Yang dominan secara kolektif mempunyai kendali yang mencukupi atas sumber daya organisasi untuk membuat komitmen atasannya ke arah tertentu atau untuk menahannya dari yang lain. Yang kedua, kelarasan tujuan. Masalah utama dalam tahap penetapan tujuan adalah mencapai suatu tingkat keselarasan tujuan atau kompatibilitas yang mungkin di antara tujuan organisasi, subunit-subunitnya seperti divisi atau departemen, dan anggota yang berpartisipasi. Keselarasan atau kompatibilitas akan terjadi ketika individu memandang bahwa kebutuhan pribadinya dapat dipenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Lalu yang ketiga, partisipasi. Partisipasi adalah proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih, di mana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Dengan kata lain, pekerja dan manajer tingkat bawah memiliki suara dalam proses manajemen. Ketika diterapkan, partisipasi mengacu kepada keterlibatan manajer tingkat menengah dan bawah dalam pengambilan keputusan yang mengarah kepada penentuan tujuan operasional dan penetapan sasaran kinerja. Saya pada kesenian nomor absen 14 sebagai penyaji ketiga akan melanjutkan presentasi. Yang keempat adalah manfaat partisipasi. Partisipan menjadi terlibat secara emosi dan bukan hanya secara tugas dalam pekerjaan mereka. Partisipasi dapat meningkatkan moral dan mendorong inisiatif yang besar pada suatu tingkatan manajemen. Partisipasi juga berarti meningkatkan rasa kesatuan kelompok yang pada gilirannya cenderung meningkatkan kerjasama antar anggota kelompok dalam penetapan tujuan. Selanjutnya yang kelima, batasan dan permasalahan partisipasi. Partisipasi dalam penetapan tujuan mempunyai keterbatasannya sendiri. Sebagai contoh, para manajer bisa memasukkan slack organization ke dalam anggaran mereka. Slack adalah selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan untuk secara efisien menyelesaikan suatu tugas dan jumlah sumber daya yang lebih besar dan diperuntukkan bagi tugas tersebut. Selanjutnya, aspek keperilakuan pada pengakumulasian dan pengendalian biaya. Yang A, sistem biaya tradisional dan biaya standar. Di dalam sistem biaya tradisional dan biaya standar dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem biaya tradisional atau historis. Istilah tradisional atau historis mengacu pada sistem biaya yang membatasi input pada biaya historis dan mengusahakan penyerapan penuh atas biaya tetap dan variabel oleh unit produk atau jasa. Salah satu kelemahan utama dari sistem biaya tradisional ini adalah bahwa persyaratan akuntansi keuangan menuntut agar biaya per unit produk atau jasa memperhitungkan semua biaya, baik yang dapat ditelusuri ke suatu produk atau jasa maupun yang terjadi untuk satu periode waktu, untuk lebih dari satu objek biaya. Selanjutnya, yang kedua, sistem biaya standar. Di dalam sistem biaya standar terdapat ruang lingkup dan kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Yang pertama, ruang lingkup. Biaya standar adalah sasaran biaya per unit produk atau jasa yang ditentukan sebelumnya secara ilmiah, yang dikembangkan melalui studi teknik dan akuntansi.
Aspek pengendalian yang melekat dari perhitungan biaya standar adalah kapasitasnya untuk membandingkan sebagai dari arus data reguler kinerja aktual dengan standar yang ditentukan sebelumnya dan untuk menyoroti varians antar kedua tingkat biaya tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kompatibilitas dengan konsep teori organisasi modern. Langkah-langkah pengendaliannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan organisasi. Yang kedua, penentuan pusat pertanggungjawaban yang sesuai dan penugasan fungsinya. Yang ketiga, pengisian staf dari pusat pertanggungjawaban. Yang keempat, penciptaan jalur komunikasi antara pusat pertanggungjawaban dan unit organisasi lainnya. Yang kelima, pengembangan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang mencakupi relevan dan tepat waktu. Yang keenam, desain dan implementasi mekanisme pengendalian yang mengukur dan mengevaluasi kinerja. Saya Purnamasari, absen 40, sebagai peneliti terakhir akan melanjutkan materi. Yang B, aspek keperilakuan dari langkah akuntansi biaya yang dipilih. Yang pertama, penetapan standar. Elemen yang paling berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sistem biaya adalah standar yang digunakan sebagai kriteria kinerja. Yang kedua, partisipasi dalam penetapan standar. Dalam salah satu studi empiris, mereka menggunakan teori disonansi kognitif untuk mendapatkan lebih banyak wawasan mengenai kenapa partisipasi lebih efektif dalam penetapan standar kinerja. Yang ketiga, standar yang ketat versus standar yang longgar. Standar yang akan digunakan haruslah tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Standar yang ketat akan lebih sering tidak tercapai daripada terpenuhi. Yang keempat, penyerapan overhead. Ukuran dari varians ini juga dipengaruhi oleh tingkat kapasitas yang dipilih sebagai penyebut dalam penentuan tarif. Tingkat kapasitas jangka panjang akan menghasilkan varians yang berbeda dibandingkan dengan tingkat kapasitas jangka pendek. Yang kelima, ada alokasi biaya tidak langsung. Perusahaan responden membedakan dengan tegas dua jenis biaya tak langsung, biaya jasa korporat dan biaya administratif korporat. Yang C, ada analisis varians. Unsur utama dari pengendalian biaya adalah perbandingan secara periodik antara biaya aktual dengan sasaran biaya yang sudah ditentukan sebelumnya, baik dalam bentuk anggaran maupun standar. Yang pertama, ada keputusan investigasi varians. Varians ini memiliki signifikan pengendalian hanya jika varians berasal dari penyebab yang dapat ditentukan atau dengan kata lain tidak bersifat acak dan rentan terhadap tindakan perbaikan. Yang kedua, ada aspek perilakuan. Komponen khusus dari kebijakan pengendalian yang dapat mempengaruhi respon manusia adalah faktor-faktor seperti batas yang ditetapkan oleh manajemen jenis hasil umpan balik, ketetapan pemaksaan, dan penghargaan serta sanksi yang terkait dengan kebijakan pengendalian. Yang ketiga, ada batas pengendalian. Batas ini menentukan seberapa mudah atau sulit bagi seseorang yang dikendalikan untuk berkinerja dalam kisaran yang dapat diterima dan berapa banyak ruang mereka memiliki untuk gagal sekali waktu. Yang keempat, ada hasil umpan balik. Umpan balik yang positif akan memberitahukan bahwa ada jalur yang tepat dan akan memotivasi mereka untuk mengulang usaha yang sama. Umpan balik yang negatif tidak akan secara otomatis mendorong mereka untuk melakukan usaha yang lebih besar, tetapi hal tersebut dapat secara perlahan-lahan menurunkan tingkat aspirasi mereka dan mengikis tingkat usaha serta kinerja. Yang kelima, ada ketaatan pemaksaan. Pemaksaan yang ketat atas kebijakan pengendalian akan menimbulkan tekanan dalam diri individu yang dikendalikan. Tekanan dapat menyegarkan individu tertentu. Kemudian yang keenam, ada struktur penghargaan. Orang atau kelompok akan memodifikasi perilaku mereka yang tidak diinginkan dan mengulang perilaku yang diinginkan ketika mereka memandang bahwa perubahan atau pengulangan perilaku tersebut serta dengan penghargaan intrinsik maupun ekstrinsik